Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di video ini saya akan pengen menjelaskan bagaimana teman-teman menyikapi harga umroh yang mahal ya, atau dan murah ya. Nah, bagaimana cara menyikapinya teman-teman ya. Gini teman-teman ya. Dalam dunia perdagangan, jual barang, apalagi kita umroh jasa ya. Jasa itu kayak seperti tukang urut, tukang ojek, itu jasa. Dia nggak ada harga pasti ya. Contoh Anda urut, Anda pijet di rumah sama pijet di tempat refleksi itu pasti beda harganya. Anda nggak bisa bilang mahal pijet di tempat refleksi karena ada kelebihan yang Anda tidak dapatkan ketika Anda pijet di rumah. Minimal suasananya ya, atau terapisnya dan sebagainya. Terapis yang sama pun, tukang urut yang sama pun ketika Anda panggil di rumah lebih murah. Tapi kalau Anda pijetnya di tempat refleksi itu pasti harganya beda karena ada biaya yang muncul ya, biaya fasilitas AC, ruangan yang nyaman ya dan sebagainya. Nah, sama Anda jualan nasi kuning ya, ada yang jualan nasi kuning 15.000 ya, sama yang jualan nasi kuning 10.000. Itu nggak bisa Anda bilang mahal, nggak bisa Anda bilang murah. Bisa jadi yang jualan nasi kuning 10.000 itu dia yang ke pasar, dia yang masak, dia yang jualan. Makanya dia bisa jualan 10.000. Sedangkan yang jualan 15.000 ya, dia nyuruh orang ke pasar ya. Habis itu kalau di sini ayamnya potong 12. Kalau di sini dia yang nyuruh ke pasar ya, dia nyuruh orang ke pasar, habis itu ayamnya potong 8 ya, habis itu bukan dia yang jualan, karyawannya. Kalau ini kan enggak, dia yang ke pasar, ayamnya potong 12, habis itu dia yang jualan, semuanya dia lakukan. Makanya dia bisa menekan biaya murah gitu ya. Nah, sedangkan yang satu jualannya 15.000 ya. Kenapa? Karena dia suruh acil ke pasar, ada biaya upah ya. Habis itu dia ayamnya potong 8, otomatis lebih besar, otomatis modalnya lebih banyak gitu ya. Habis itu yang jualan bukan pemiliknya, tapi dia suruh lagi orang. Otomatis ada lagi muncul biaya gaji. Ini biaya gaji. Di sini dia nggak ada biaya gaji karena dia sendiri lakukan. Nah, ini yang 15.000 Anda nggak bisa bilang mahal karena wajar gitu ya. Nah, yang ini kenapa murah? Karena wajar. Jadi nggak ada yang mahal, nggak ada yang murah. Semuanya itu tergantung apa yang didapat teman-teman. Nah, mengenai umroh teman-teman ya, coba nih Anda bisa bayangkan ya. Kalau USS itu mahal, sudah pasti nggak ada jamaahnya. Tapi faktanya setiap bulan kita rata-rata antara 50 sampai 400 jamaah sebulan. Ya, artinya apa? Paket kita diterima oleh masyarakat. Kenapa paket kita diterima oleh masyarakat? Satu, kantornya ada. Ya, dua, legalitas lengkap. Yang ketiga, alumni jamaah kita sudah ribuan ya. Alumni jamaah sudah ribuan ya. Bahkan ada yang beberapa kali, 2 kali, 3 kali umroh dengan kita. Ya, habis itu kita fokus nawarin fasilitas karena ini yang dicari jamaah. Fasilitas ya. Ini yang dicari jamaah. Yang kedua, kita nawarin aman ya. Bisa mengambil konsep berangkat dulu baru bayar. Nah, 5 kelebihan inilah yang akhirnya membuat travel kita diterima oleh masyarakat gitu ya. Kita bisa jual murah, tapi jamaah pertanyaannya siap nggak menerima fasilitasnya ya. Nah, contoh kayak gini supaya teman-teman bisa nangkap ya. Nah, kita sebut aja travel A. Ini WSS. Travel A jualnya paket 12 hari. WSS jual 12 hari ya. Pesawatnya Lion. WSS juga Lion ya. Habis itu hotelnya bintang 3 yang jaraknya 500 meter. WSS juga sama, jual bintang 3 jaraknya 500 meter ya. Habis itu ya. Habis itu komisi agen 1 juta per jamaah. Di WSS 2.500.000 atau 1 poin. Teman-teman harus paham ya. Poin ini 1 poin itu akumulasinya 3.800.000 saya budgetkan ya. 3.800.000 ya. Nah, oke, salah. Komisinya 1 juta sama. Ini kita anggap sama ya. 1 juta ya. Di travel A komisi 1 juta per jamaah, di travel WSS 1 juta per jamaah. Terus ownernya jualan ini 29 juta. Ya. WSS jualnya 35. Nah, ini saya sepakat bahwa WSS kita sepakat. Jangankan Anda, saya pun sepakat WSS mahal. WSS mahal.
Kenapa? Karena fasilitasnya sama 12 hari, Lion jaraknya 500 meter bintang 3 plus komisi sama 1 juta 1 juta. Orang lain jual 29, WSS jual 35. Nah, ini saya sepakat, WSS bilang Anda bilang mahal, jangankan Anda, saya pun akan bilang WSS mahal. Tapi yang Anda harus pahami teman-teman ya, ini bedanya teman-teman. Triple A, WSS. Triple A menggunakan Lion, WSS menggunakan Garuda. Ya, paketnya sama 12 hari ya. Habis itu Triple A menggunakan bintang 3 yang jaraknya 500 meter, Triple WSS menggunakan bintang 4 yang jaraknya turun langsung masjid gitu ya. Plus Triple A komisinya cuma 1 juta per jamaah ya. WSS itu komisinya 2,5 juta per jamaah, bahkan 3,8 juta per poin. Jadi poin itu teman-teman, kalau Anda pilih poin ya, itu budget yang kami harus alokasikan adalah 3,8 juta, karena poin Anda itu akumulasi tanpa batas waktu. Kalau di travel lain ada umroh gratis, 5 gratis 1, 10 gratis 1, tapi Anda harus kejar dalam 1 bulan. Artinya apa? Travel subsidi silang, yang tembus disubsidi sama yang nggak tembus. Nah, kalau di WSS poinnya akumulasi, otomatis kami sebagai owner, kami sebagai manajemen dan saya sebagai owner itu harus mengalokasikan 3,8 juta per poin. Artinya kalau ada harga paket 35 juta ya, 35 juta itu hampir 3,8 juta lari ke lari ke Anda sebagai agen. Nah, ini contoh kayak gini ya. Fasilitasnya ini Lion, ini Garuda. Ini 12 hari ya. 12 hari sama ya. 12 hari ya. Yang 1 bintang 3, 1 bintang 4, jaraknya ini turun 500 meter ke masjid, ini turun langsung masjid. Dan ini komisi 1 juta, di USS komisinya 2,5 juta atau 1 poin. 1 poin itu budgetnya 3,8 juta. Terus kesimpulannya, ini jualannya 29 juta. WSS jualannya 38 juta. Nah, sekarang pertanyaannya, 38 juta ini mahal atau murah? Nggak mahal, nggak murah. Artinya apa? Itu wajar. Kenapa wajar? Kenapa bukan mahal? Ya, kenapa bukan mahal, tapi wajar? Ya karena fasilitasnya beda. Ini Lion, ini Garuda. Sama-sama 12 hari tapi hotelnya bintang 3, ini bintang 4, ini jaraknya 500 meter, ini jaraknya turun langsung pelataran masjid. Di sini komisi untuk agen 1 juta, di tempat kita komisinya 3,8 juta. Ya. Jadi ini wajar jual 29, ini juga wajar jual 38. Jadi ini bukan murah, ini juga bukan mahal. Artinya sama-sama masuk akal gitu ya. Jadi ini bukan ya. Jadi ini bukan murah. Kenapa 29 juta bukan murah? Ya wajar Lion, ya wajar jaraknya 500 meter gitu ya. Dan ini juga nggak mahal. Kenapa? Karena wajar pesawatnya Garuda, hotelnya dekat langsung pelataran masjid, dan Anda sebagai agen terima komisi 3,8 juta per jamaah. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya teman-teman harus teman-teman pahami. Nah, bagaimana cara kita menjual supaya jamaah itu mau menerima gitu ya? Ya nggak mungkin dong kita jelaskan komisi kita 3,8 juta. Ya, Bu, ayo Bu daftar ke WSS. Oh, WSS lumayan mahal ya Mas ya? Iya Bu, karena komisi saya hampir 4 juta. Anda bunuh diri sebagai agen seperti itu gitu ya. Anda bilang aja fasilitas kita apa, kelebihan travel kita apa ya. Kelebihan travel kita teman-teman ya. Kenapa travel kita tuh diterima oleh jamaah ya? Jamaah kita tuh rata-rata 50 sampai 400 jamaah sebulan ya, per bulan. Kenapa? Ya karena kita menawarkan 5 kelebihan ini teman-teman ya. Kantor, legalitas, alumni jamaah, fasilitas dan aman ya. Berangkat dulu baru bayar, bisa Anda ambil opsi itu teman-teman ya. Nah, kenapa? Ya karena kita wajar, nggak ada yang mahal, nggak ada yang murah teman-teman. Nah, jadi ini teman-teman harus teman-teman pahamin ya, supaya teman-teman jangan kalah sebelum perang. Nah, bagaimana cara menjelaskan ke jamaah? Bilang aja, Bu, kenapa harga kita harga kita kenapa 38 juta Bu? Karena pesawat kita Garuda dan hotel kita Bu bintang 4 turun langsung pelataran masjid. Nah, Anda bilang sama jamaah, Ibu mau umroh yang bahagia atau mau cari yang fasilitas yang apa adanya ya. Nah, saran saya
Bu, umroh ini bisa jadi satu kali seumur hidup. Jangan sampai ibu umroh yang sekali seumur hidup ini, tapi umroh di sana tidak bahagia. Karena umroh itu adalah ibadah fisik. Banyak orang kita yang ngomong seperti ini Bu, yang penting sampai di tanah suci. Padahal faktanya ketika mereka sampai di tanah suci, mereka kebanyakan sholatnya di dalam hotel. Kenapa mereka nggak sholat di masjid? Bagaimana mau sholat di masjid Bu? Jarak hotelnya 500 meter, turun zuhur 500 meter, pulang lagi zuhur sudah 1 kilo Bu jalan, asar turun lagi 500 meter, pulang 500 meter lagi Bu. Ujung-ujungnya apa? Capek. Ujung-ujungnya apa? 9 hari, 13 hari di tanah suci, ujung-ujungnya lebih banyak di hotel. Nah, beda kasusnya Bu, kalau ibu mau ke Jakarta, hari ini nginap di Jakarta Utara. Kalau hari ini nginap di Jakarta Utara serba macet, maka bulan depan kalau ibu ke Jakarta lagi, jangan nginap di Jakarta Utara, nginapnya di Jakarta Selatan. Karena ibu setiap bulan ke Jakarta. Nah, sedangkan umroh ini Bu, ibu milih mana? Bayar 29 juta tapi sampai sana hati ngomel, ibadahnya kurang maksimal, atau ibu bayar 38 juta, ya. Tapi ibadah ibu yang sekali ini bisa maksimal. Toh ibu harus percaya dengan Allah. Berapapun biaya umroh kita, mau 29 juta, mau 38 juta, itu fisabilillah, sedekah terbesar di mata Allah. Jadi akan diganti Allah berlipat-lipat ganda. Mana ada Bu orang yang umroh jatuh miskin, yang ada rezekinya tambah besar. Baik yang bayar 50, baik yang bayarnya 60, baik yang bayar 20, semuanya diganti sama Allah. Itu tugas kita teman-teman sebagai agen. Ya, dan terakhir yang pengen saya sampaikan kepada agen, dalam rumus dagang, ya, kenapa Allah itu paling suka dengan yang namanya kita berdagang? Karena 9 dari 10 pintu rezeki itu dagang. Kenapa Allah suka dengan dagang? Karena dagang itu tawakalnya jalan, teman-teman. Tawakal itu apa sih? Kita cuma bisa menyampaikan, ini loh Bu kelebihan USS, ini loh Bu kenapa harga kita seperti ini. Tugas kita tuh cuma menyampaikan, atau ibaratnya tuh cuma ikhtiar. Ya, itu tugas kita teman-teman, cuma ikhtiar. Hasil siapa yang menentukan? Bukan kita, tapi Tuhan, dalam hal ini Allah. Ya, jadi tangga tertinggi dalam sebuah perdagangan yang sangat disuka sama Allah adalah tawakal. Tawakal itu apa? Ikhtiar aja, sampaikan aja kelebihan kantor. Kantor kita ada di Banjarbaru, ada di Banjarmasin, legalitas kita terdaftar di Kemenak, bla 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 bla, alumni jamaah kita sudah banyak. Tunjukkan foto-foto jamaah. Makanya saran saya agen-agen silakan bikin album ya. Silakan buat album. Jadi setiap kali siar bawa brosur, bawa album. Dan kalau bisa albumnya jangan 1, 2, 3. Bawa albumnya 3 atau 4 gitu. Jangan 1 maksud saya ya. Jangan 1. Albumnya harus 2, 3, 4. Simpan dalam motor kalau belum punya mobil. Jadi setiap kali prospek, setiap kali mendatangi jamaah, kasih album itu. Sebagai contoh, ini Bu alumni jamaah kita yang sudah berangkat Bu. Sudah ribuan Bu. Kenapa jamaah kita ribuan cuma dalam waktu 2 tahun travel ini ada di Banjarmasin? Karena kita menawarkan apa yang dicari jamaah Bu. Yaitu aman dan fasilitas yang dicari jamaah, yaitu hotel turun langsung pelataran masjid. Itu teman-teman tugas Anda. Ya, cuma menyampaikan itu ya. Hasil ranah tertinggi dalam dunia perdagangan, dalam dunia bisnis, dalam dunia dagang, hasil bukan Anda yang menentukan, tapi Allah. Jadi kalau ada agen WSS hari ini dapat jamaah, bukan karena dia pintar ngomong, bukan karena dia hebat ngomong, tapi karena Allah menyampaikan rezekinya sudah sampai. Saya meyakini bukan Anda yang ngomong hebat, bukan karena saya punya travel yang hebat, enggak. Tapi karena Allah sudah menyampaikan rezeki kita, sudah mengiyakan rezeki kita, karena kita sudah ikhtiar. Kalau hari ini juga kita belum dapat jamaah, jangan berkecil hati. Bukan dagangan kita nggak layak dijual, bukan kita nggak bisa pintar ngomong, bukan kita yang nggak bisa meyakinkan orang, bukan. Kita lagi dalam berproses, kita lagi dalam tahap belajar ya. Dan yang paling penting, belum rezeki kita selesai. Ya, tidak semua orang kaya beli mobil BMW, bukan berarti BMW tidak baik. Itulah yang namanya hukum sunnatullah. Ada yang beli, ada yang enggak. Sama ketika ada agen datang ke rumah calon jamaah, itu pasti ada 2 kemungkinan. Ada yang daftar, ada yang tidak. Daftarnya pun ada kemungkinan. Daftarnya sekarang, bulan ini daftar sama kita, atau daftarnya nanti.
Ya, itu sudah pasti. Nah, yang tidak ini ya bisa jadi memang dia tidak mau umroh atau dia daftar ke travel lain dan itu sudah pasti ya. Nggak mungkin semua jamaah si Indonesia daftarnya ke USS, travel lain bangkrut ya. Dan nggak mungkin juga nggak ada yang daftar. Ya buktinya kita rata-rata 50 sampai 400 jamaah sebulan. Gitu loh teman-teman. Ya. Jadi teman-teman harus memahami dan harus mengerti ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, jangan sampai Anda terjebak dalam sebuah paradigma negatif yang mengatakan sulit jualan, gak mahal ya, nggak mungkin, saya nggak bisa meyakinkan orang ya, Ini adalah bisikan-bisikan iblis supaya kita berhenti berjuang melangkah ke Baitullah ya. Sekali lagi, iblis tidak suka umatnya Rasulullah itu bisa lunas hutang ya, lunas hutang dan berangkat haji dan umroh. Iblis paling nggak suka kita lunas hutang dan berangkat haji dan umroh, apalagi kita niatnya sukses mensukseskan umroh mengumrohkan, haji menghajikan. Itu iblis paling nggak suka. Iblis tuh maunya umatnya Rasulullah tuh sampai mati nggak pernah ke tanah suci, umatnya Rasulullah sampai mati terlilit hutang, apalagi hutang riba. Iblis paling nggak suka, iblis paling suka kita meninggal dalam keadaan punya hutang, karena kita nggak jadi masuk ke surga karena ada hutang. Nah, jadi sekali lagi pikiran-pikiran negatif, kalau mendapati pikiran seperti ini wajar, Anda seorang manusia, kita seorang manusia, wajar dapat kadang limblung, kadang lagi ada semangat, kadang lagi turun naik semangat, wajar. Pesan saya, ketika Anda lagi down, ketika semangat Anda lagi down, jangan menyendiri ya, jangan menyendiri. Fatal, bahaya. Iblis 7 keturunan datang mengeroyok Anda ya, supaya Anda berhenti di jalan dakwah ini, di jalan menjemput rezeki yang halal. Iblis sukanya tuh kita tuh berhenti berjuang ya, terjerat dalam sebuah masalah hidup, masalah ekonomi dan sebagainya. Ketika Anda down ya, Anda bangkit. Ya, Anda bangkit, datangin leader Anda, datangin mentor Anda, datangin founder Anda, belajar sama mereka ya. Tanya sama mereka. Case semangat Anda ya. Lingkungan itu sangat mempengaruhi. Kalau kita semakin jauh dengan lingkungannya positif, maka lama-lama kita akan jadi negatif. Jadi masuk ke dalam lingkungannya positif, insya Allah menjaga kita. Nggak lama kok prosesnya teman-teman ya. Cuma 1-2 tahun teman-teman berproses. Mudah-mudahan saya doakan semua bisa berangkat umroh, bisa berangkat haji, bisa bangun rumah ya, dan bisa beli mobil. Dan yang paling penting saya inginkan teman-teman 2 tahun sampai 4 tahun Anda di USS, Anda mendapatkan 1-11 miliar ya. Mudah-mudahan dari uang 1 miliar 11 miliar ini bisa Anda bangun aset ya. Anda bisa beli kebun mungkin ya. Anda bisa mungkin bangun kos-kosan ya. Atau Anda beli atau Anda bangun usaha impian Anda, mungkin Anda pengen buka rumah makan, mungkin Anda pengen buka rental mobil atau apa, Anda jadikan modal yang Anda dapat dari usaha travel umroh, bisa Anda jadikan seperti ini. Anda beli kebun ya, Anda bangun kos-kosan atau Anda bangun usaha Anda ya. Supaya apa? Supaya 3 tahun lagi ya, 3 tahun lagi saya pengen Anda tidak lagi kerja tapi uangnya datang sendiri ya. Ya, jadi Anda tidak perlu lagi kerja ya, tapi uangnya datang sendiri ya. Kenapa uangnya datang sendiri? Karena Anda sudah punya aset ya. Jadi Anda tidak perlu kerja lagi 3 tahun lagi. Anda tidur aja lagi di rumah, nikmatin hidup, bermajelis, ibadah, fokus dan sebagainya. Tapi kan Anda sudah punya kebun, Anda sudah punya usaha, Anda sudah punya rental mobil, Anda sudah punya kos-kosan, Anda tidak perlu kerja karena uang tidak lagi kerja. Uang datang bukan dari hasil kerja, tapi dari hasil Anda sudah punya aset. Banyak orang di luar sana teman-teman, ini sebagai motivasi kita, orang kerja untuk dapat duit. Pola seperti ini bahaya. Dia akan sampai tua kerja. Kenapa? Karena duit dihasilkan dari hasil kerja. Nah, saya pengen teman-teman uang nanti ke depannya 2 tahun lagi, 3 tahun lagi dari aset, bukan dari kerja Anda, ya. Ini sebagai contoh saya ya, teman-teman ya, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Saya dulu tahun 2000
14 ya, banting tulang kerja dengan travel yang ada di Bandung ya, yang ada di Bandung dari tahun 2014 sampai 2018 ya. Saya dapat hampir kurang lebih 4 miliar ya. Setelah Covid tahun 2022, uang itu sebagian saya jadikan modal membangun usaha. Ini tadi saya bilang ya. Nih teman-teman ya. Ketika kita punya uang 1 sampai 11 miliar, Anda bangun aset. Ya, dari aset Anda bisa beli kebun atau kos-kosan atau usaha. Nah, saya mengambil bangun usaha. Nah, usaha yang saya bangun apa teman-teman? Ya, tahun 2022 usaha yang saya bangun adalah PT Umroh Sumda Senyum. PT USS. Alhamdulillah dari tahun 2022 saya nggak perlu kerja lagi, tetap dapat uang. Contoh ya, bulan kemarin berangkat 90 jamaah. Ya, 90 jamaah bulan Desember ya. Saya dapat 500.000 per jamaah. Berarti saya dapat uang 45 juta per bulan Desember ya. Karena saya dapat per jamaah itu cuma 500.000 per jamaah, teman-teman. Ya, saya sebagai owner ya, yang nyediain modal ya, yang nyediain tiket dan sebagainya lah, modal kurang lebih hampir 2M lebih yang saya putar ya. Ya, saya dapat 500.000 per jamaah, wajar dong ya kan. Anda dapatnya berapa? 2.500.000 atau 1 poin ya. Ya, jadi itu teman-teman. Nah, saya pengen teman-teman juga seperti itu. Ya. Jadi yang hari ini masih capek, lelah, mungkin sudah pengen berhenti, jangan ya. Sedikit lagi. Nggak lama kok, cuma 2 tahun. Ya, cuma 2 tahun Anda berjuang di sini akan kelihatan hasilnya. Ya, tahun ketiga sampai tahun keempat Anda sudah akan menikmati hasil. Ya, setelah itu nanti Anda dapat miliaran, uangnya dipakai untuk bangun yang produktif. Jangan beli mobil yang mewah-mewah, beli Alphard 2 miliar ngapain ya. Jadi ketika Anda punya uang 2 miliar, jangan beli Alphard. Belum waktunya. Bukan nggak boleh, belum waktunya. Lebih baik 2 miliar ini Anda bangun kos-kosan 100 pintu. Dari 1 pintu Anda bisa menghasilkan 1 juta. Berarti Anda dapat 100 juta sebulan. Siapa yang ngasih nggak kerja? Ya. Nah, jadi pola kita yang saya pengen Anda itu kayak gini ya. Jadi saya pengen Anda 3 tahun lagi uang itu datang dari aset, bukan uang datang dari hasil kerja. Oke teman-teman ya. Nanti kita akan diskusi lebih banyak ya. Saya diskusi lebih banyak, khususnya saya akan diskusi lebih banyak ke grup yang orang-orang inti, orang-orang agen yang sudah umroh gratis. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum umroh gratis, segera kejar umroh gratis Anda, cukup 8 poin ya. Kejar ya. Anda siar 2 orang 1 hari, 1 bulan 60 ya. Masa dari 60 nggak ada yang 8. Jadi logikanya 1 bulan ini, bulan Januari, Andanya harusnya sudah berangkat umroh gratis ya, sudah dapat gitu ya. Nah, jadi Anda nanti dimasukkan ke grup khusus yang sudah dapat umroh gratis. Kita diskusi lebih detail, lebih teknis bagaimana 2 tahun lagi, 4 tahun lagi Anda pensiun, kejar uang. Uang yang ngejar Anda ya. Anda tidur di rumah aja tapi Anda punya 100 kos-kosan, tetap uangnya datang 100 juta per bulan atas pertolongan Allah. Sekian dari saya kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.